Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Firman Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini, hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Dr. Tony Andrian. Amin. Saya serahkan kepada Pak Pendeta Tony Andrian untuk Amin. mewartakan firman. Ya, terima kasih untuk doanya. Yo. Pak Freddy, luar biasa. Ya. Segala puji hormat syukur kemuliaan buat Yesus Kristus. Hari ini karena kemurahan Kristus saya boleh hadir kembali di Filemon Wongso Fellowship. Ya. Sedikit koreksi, nanti next time cukup Tony Andrian saja. Saya udah pernah ngomong pakai PS saja cukup. Ya. Pastor Tony Andrian, enough. Karena gelar itu hanya saya gunakan ketika saya ngajar di sekolah teologi ya, tuntutan akreditasi ya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Terima kasih juga buat PWF, saya boleh hadir di tempat ini. Nah, teman-teman semua, saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah spiritual warfare ya, peperangan rohani. Firman Tuhannya itu diambil dari Efesus pasal 6 ya, ayat 10 sampai dengan 20 ya. Saya selintas bacakan dulu ya supaya kita ada gambaran firman Tuhan ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Karena kalah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, kita 3 ayat dulu ya, panjang soalnya. Kita coba step by step untuk memahami dan mengerti tentang spiritual warfare versi kebenaran Alkitab ya. Jadi seringkali dikatakan bahwa ketika bicara soal peperangan rohani ini dijelaskan bahwa memasuki dunia alam roh. Nah, itu kan selalu dibicarakan demikian. Di sanalah dunia alam roh katanya. Terutama dijelaskan bahwa ketika dalam dunia alam roh itu ada santet ya. Ada berbagai macam magic begitu kan ya, dan ketika bicara dunia alam roh maka juga harus dilawan dengan dunia alam roh ya. Nah, apakah sebenarnya seperti itu saudara? Nah, kalau kita kembali kepada kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya, sangat jelas sekali Rasul Paulus itu justru dalam suratnya kepada jemaat di Efesus ini, suratnya itu disebut the most sublime, ya artinya itu maha luhur. Artinya tata bahasa Rasul Paulus itu begitu bagus ya, begitu luar biasa begitu. Jadi tata bahasanya itu berbeda dengan surat-surat lain. Jadi tingkatnya tuh kalau bahasa Inggris tuh betul-betul native speaker gitu kan, yang tata bahasanya tuh betul-betul akurat dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman, Rasul Paulus itu menggunakan kata akhirnya itu seperti kesimpulan ya, kesimpulan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Lah maksudnya di dalam Tuhan itu apa, saudara? Saya yakin semua orang juga pasti selalu berpikir tentang kuat di dalam Tuhan. Ya. Tapi Rasul Paulus itu menjelaskan di sini, kuat di dalam Tuhan itu artinya hidup dalam visinya Tuhan, saudara. Ya. Bukan di luar visinya Tuhan.
Jadi selama kita hidup dalam visinya Tuhan, maka Anda dan saya akan punya kekuatan. Ya. Tapi kalau kita tidak hidup dalam kekuatan Tuhan, maka Bapak, Ibu, dan saya tidak akan pernah mengalami kekuatan daripada Tuhan. Ya. Jadi penting sekali kita menyadari tentang visinya Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Ya. Nah, sejauh mana visinya Tuhan itu ada dalam diri Anda dan saya? Sebentar, saya mau sharing sedikit tentang PowerPoint-nya, ya, supaya kita bisa sedikit jelas tentang peperangan rohani ini, ya. Ya. Oke. Jadi saya mungkin sedikit sampaikan dulu garis besar tulisan kitab Efesus, ya. Jadi tema Efesus itu kesatuan Kristus dan gereja. Outline yang pertama, bagaimana Kristus menebus gerejanya, orang tebusan dari segala dosa dan ikatan si jahat. Outline kedua, bagaimana sebenarnya kehidupan gereja, dan ini betul-betul Christ Center. Nah, ini outline garis besar. Oke. Nah, sore ini, jadilah kuat di dalam kekuatan kuasanya, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Nah, maksud di dalam Tuhan itu artinya visinya Tuhan. Apakah semua orang yang hidup dalam visinya Tuhan pasti punya kekuatan Tuhan? Pasti di dalam Tuhan. Di luar visi Tuhan, maka dia tidak punya kekuatan daripada Tuhan. Nah, apa visinya Tuhan, saudara? Rasul Paulus menjelaskan dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 15 sampai 20, membuka mata orang-orang dari Yahudi dan non-Yahudi dari kegelapan kepada terang ilahi, dan dari kuasa kegelapan kepada Allah yang sejati. Ya. Jadi saudara, Rasul Paulus menegaskan bahwasanya visinya Tuhan itu betul-betul menyatu dalam kehidupan Rasul Paulus. Dia menjadi seorang pemberita Injil kerajaan surga di luar Yahudi, ya. Kepada Gentile, kepada berbagai macam suku bangsa di luar keyahudian. Nah, itulah yang membuat Rasul Paulus menjadi kuat. Dan itulah peperangan rohani. Fokus kepada panggilan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Ya. Yang kedua adalah Rasul Paulus bicara soal kekuatan kuasanya Tuhan. Kenapa harus punya kekuatan kuasanya Tuhan? Karena kita melawan satu peperangan rohani, bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa udara, melawan penguasa-penguasa si jahat. Loh, apa yang disampaikan Rasul Paulus ini berkenaan, yang pertama berkenaan dengan Kejadian pasal 3:15. Ya, saudara tahu bukan Kejadian 3:15 bagaimana Tuhan bicara Missio Dei, ya, bahwa keturunan Hawa, tolong garis bawahi, keturunan Hawa, ya, keturunan perempuan itu akan menghancurkan keturunan setan, saudara. Tuhan tidak menyampaikan keturunan manusia, ya, Adam dan Hawa, tetapi keturunan Hawa. Artinya akan lahir nanti keturunan ilahi, keturunan surga yang dikandung oleh Roh Kudus, Yesus Kristus Tuhan. Jadi Yesus Kristus itu lahir bukan dari benih manusia, tetapi dari benihnya Tuhan. Ya, yaitu dari benih surgawi, saudara. Mohon maaf, benih surgawi, benih Roh Kudus. Ya, lahirlah dari seorang perempuan yang perawan, yaitu namanya Maria. Nah, saudara kasih, itulah yang menyebabkan iblis itu tidak tinggal diam. Ya, sepanjang masa berjalan, setan berusaha untuk menjauhkan manusia daripada terang ilahinya Tuhan itu. Sehingga akhirnya dalam kitab Efesus itu ada lagi satu ayat, Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa-penguasa angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Clear. Ya. Jadi Rasul Paulus sudah mengingatkan
dampak daripada kejadian 3:15 itu sepanjang masa akan terus berlangsung, di mana si jahat ini, setan ini bekerja di antara orang-orang durhaka supaya apa? Supaya menutup mata mereka dari cahaya Injil Kerajaan Allah. Ya. 2 Korintus 4 ayat 4. Ya. 2 Korintus 4 ayat 4 saya bacakan buat Anda supaya jelas sangkut pautnya antara 2 Korintus 4 ayat 4, 2 Korintus 4 ayat 4. Oke, ya. Dikatakan di sini yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Tuhan. Clear sekali, Saudara. Ya. Rasul Paulus mengatakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, yaitu iblis. Konteksnya apa, Saudara? Dalam konteks apa? Dalam konteks pemberitaan Injil Kerajaan Surga. Dalam konteks visinya Tuhan, ya, untuk menyelamatkan manusia daripada segala keberdosaan. Ya, ya. Tadi sudah saya bacakan sekali lagi 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Ya, Saudara, mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Jadi kalau kita bicara soal kebenaran firman Tuhan, bicara soal Injil Kerajaan Surga, tantangan kita salah satunya adalah setan, Saudara. Dan setan itu membutakan manusia untuk menerima cahaya Injil Kerajaan Surga. Dan ini betul-betul mengerikan, Saudara. Karena itu Rasul Paulus menyimpulkan, akhirnya hendaklah kamu kuat, ya, di dalam Tuhan, di dalam visinya Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, apa yang dimaksud dengan kekuatan kuasanya? Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Nah, kita sekarang fokus kepada kuasa iblis ini, Saudara. Jadi Anda tahu percis bahwa yang namanya peperangan rohani ketika kita akan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan ketika Anda dan saya akan hidup dalam pemberitaan Injil Kerajaan Surga, maka iblis itu tidak tinggal diam. Ya. Iblis itu akan terus berusaha membuat kita, ya, surut, capek, lelah, letih, surut dalam pemberitaan Injil Kerajaan Surga. Kita mundur ke belakang, mungkin Anda dan saya bisa kecewa oleh karena situasi kondisi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tetapi sekali lagi, Saudara, itu sebenarnya tipu daya setan. Ya. Iblis itu, Saudara, kalau kita baca Lukas pasal 4 ayat 13, ya, dikatakan oleh Alkitab bahwa setelah Yesus dicobai oleh setan, ya, maka iblis itu menunggu waktu yang tepat, ya. Menunggu waktu yang tepat untuk kembali menyerang akan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Oke. Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi Anda lihat di sini, iblis itu terus, Saudara, berusaha supaya orang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saya sependapat kalau orang sudah bicara menolak Yesus Kristus, bukan lagi bidat, itu penghujatan. Ya, sudah tidak ada lagi pengampunan dosa buat orang tersebut, Saudara. Dan memang ini iblis itu terus bekerja untuk menghancurkan keimanan daripada kita semuanya. Nah, ini beberapa contoh atau kebenaran Alkitab yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Bagaimana iblis itu berusaha ketika Yesus lahir, ya, melakukan berbagai macam hal. Ya, kita juga perlu tahu bahwa di Efesus ini terjadi juga penyembahan berhala, ya. Jadi Efesus itu sangat kuat dengan kota-kota penyembahan berhala, ya. Nah, jadi Rasul Paulus di kota Efesus tinggal selama melakukan pengajaran, namanya di sekolah yang disebut dengan Tiranus selama 2 tahun.
Nah, saudara, tadi saya sudah jelaskan tentang protoevangelium kaitannya dengan peperangan rohani. Ini beberapa contoh ya. Petrus diganggu iblis, Lukas 22 ayat 31 sampai 32, saudara. Petrus saja diganggu oleh setan. Kapan diganggu oleh setan? Pada waktu Yesus menceritakan tentang penderitaannya, bagaimana Yesus akan disalib, tiba-tiba Rasul Petrus menarik Yesus Kristus dan mengatakan, Tuhan, jangan bicara soal penderitaan. Nggak laku khotbahnya. Nanti pengikutnya tidak datang. Ya, kira-kira zaman now begitulah peribahasanya. Ya, tidak laku. Sudahlah, sampaikan sesuatu yang menyenangkan telinga. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita kepada Rasul Petrus? Langsung mengatakan, hanyalah engkau iblis. Ya, hanyalah engkau iblis. Saudara. Padahal baru saja Rasul Petrus mengatakan, ketika ditanya oleh Tuhan kita Yesus Kristus, "Hei Petrus, menurut kamu siapa aku? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi." Dan Tuhan Yesus memuji Rasul Petrus. Wah, hebat kamu. Itu bukan dari engkau, tapi dari Bapa Surgawi itu mengatakan demikian. Baru saja dipuji dan disanjung, tiba-tiba berbalik. Dan Tuhan katakan, "Hei, hanyalah engkau iblis." Dan dikatakan oleh Alkitab bahwa Yesus Kristus pernah bicara demikian. Hei Petrus, aku sudah berdoa buat engkau. Iblis sedang menampi engkau. Dan supaya engkau tidak jatuh dalam dosa. Jadi Yesus Kristus sudah memproteksi ya tentang kehidupan Rasul Petrus ini. Sehingga dia walaupun pernah menyangka Yesus 3 kali, Rasul Petrus betul-betul dikuasai atau oleh Tuhan kita Yesus Kristus karena hasil doa, ya, sehingga dia tidak jatuh dalam penghujatan kepada nama Yesus Kristus Tuhan, tidak lari daripada imannya, bahkan dia menjadi seorang rasul yang luar biasa setelah mengalami jamahan daripada Tuhan. Nah, inilah yang disebut dengan spiritual warfare, ya. Selama Bapak Ibu dan saya hidup dalam pemberitaan Injil Kerajaan Surga, ya, you must be ready, harus siap. Ada saja tantangan yang harus dihadapi itu, saudara. Siap atau tidak siap? Pada waktu saya pergi pelayanan ke Pulau Sumba, ya 2015, pada waktu itu, 2016 yang menyampaikan hal yang bersifat magic, ya. Dan saya katakan kepada para mahasiswa-mahasiswi saya, oke, besok jam 11 siang kita akan mengadakan ibadah evangelistic meeting, ya. Saya minta kita berdoa malam ini, ya. Kita berdoa dan saya katakan kamu beri kekuatan kepada tubuh kami, ke tubuh kalian, kita akan berdoa sampai jam 12 malam. Ya, nanti kalian akan istirahat karena besok kita panjang. Jam 11 siang kita baru pelayanan. Ada kita berdoa dan lain sebagainya, minta kemurahan Tuhan supaya ketika Injil diberitakan, sesuatu yang spiritual itu, Roh Kudus itu memudahkan orang itu mengerti tentang berita Injil dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga akhirnya terjadi kebohongan rohani di pelayanan. Betul, saudara, luar biasa. Ya, satu demi satu orang datang dan puji Tuhan. Hampir 80% orang bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Satu di antaranya adalah seorang dukun, saudara. Ya. Dan ketika datang, saya tidak pernah melihat dukun itu menyerang, lalu membuat badan saya menjadi apa, atau berubah wujud dan lain sebagainya. No, saudara. Dukun itu datang langsung bersujud, tersungkur, ya, dia mengatakan, saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Dia mengalami pertobatan. Selesai itu semuanya, kami bersuka cita. Akhirnya besoknya kita akan pulang, turun, kita tambahan. Oke, deal, kita jalan. Jalanlah mobil itu. Begitu sampai aspal, mobil melaju dengan kecepatan 70-80 km. Tiba-tiba, saudara, saya duduk di sebelah supir, berarti ban saya itu di depan sebelah kiri. Dan ban ini copot.
Copot bersama murnya, saudara. 6 mur itu copot. Supir kaget dan saya lihat ban itu menggelinding. Lalu saya ngomong kepada supir, tenang. Kamu kurangi kecepatan, tenang saja. Saya berdoa, dalam nama Yesus, Tuhan tolong kami. Saudara, itu mobil itu aneh. Mobil itu bannya itu tidak langsung ke jalan. Tidak begitu, saudara. Tapi dia tuh turun pelan-pelan, berhenti tepat percis di sebelah ban mobil yang sudah bersandar di pinggir jalan. Percis seperti itu. Saya langsung turun, saya periksa ke belakang. Apakah ada goresan tanah yang diakibatkan pirodo atau piringan daripada pelek mobil depan sebelah kiri? Ternyata tidak ada sama sekali. Semuanya mulus. Begitu saya lihat ini, saya tahu. Saya percaya. Ini bukan sembarang ban itu coplok. Ada kuasa lain yang tidak suka dengan keberadaan kami. Believe it or not. Begitu saya kembali lagi ke tempat ban, tiba-tiba ibu-ibu, mama-mama di sana pada datang kepada kami dan mengatakan, Bapak, dari mana? Saya katakan dari Tanah Lara, Bu. Kami baru saja mengadakan KKR di sana. Oh, itu daerah dukun, Pak. Bapak perlu tahu, di tempat ini beberapa hari ini terjadi tabrakan. Ada kuda mati, ditabrak oto, motor bertabrakan, dan lain sebagainya. Wah, Bapak bersyukur. Tuhan tolong, katanya. Sudah, itu spiritual warfare. Tetapi, do not be afraid. Let your faith be bigger than your fear, sudah. Jangan kita takut. Biarlah iman Anda dan saya kepada Yesus Kristus lebih kuat dibandingkan dengan segala ketakutan Anda dan saya. Jadi, selama Anda dan saya ada dalam koridor pemberitaan Injil Kerajaan Surga, percayalah. Maka segala tipu daya setan dan spiritual warfare itu tidak bisa menyentuh diri Anda dan saya. 1 Yohanes 5:18, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ya. Dunia jatuh dalam dosa memang dikuasai si jahat, saudara. Tapi Alkitab mengatakan bahwa si jahat tidak bisa menjamah Anda dan saya. Selama hidup kita berpusatkan kepada Injil Kerajaan Surga. Karena konteksnya dari Efesus pasal 6 ini bukan berbicara soal perdukunan, saudara. Tetapi dalam konteks visinya Tuhan, penjangkauan jiwa. Ya. Dan di sanalah terjadinya spiritual warfare, saudara. Ya. Jadi kita harus paham betul di mana iblis akan berperanan kepada diri Anda dan saya. Tapi kalau kita tidak pernah ikut dalam pemberitaan Injil, perbuatan kasih, ya, menyampaikan berita-berita good news dan baik, maka iblis juga tidak pernah akan menjamah hidup orang tersebut, saudara. Ya. Nah, saudara, lalu kemudian dikatakan, jadilah kuat di dalam Tuhan dan kekuatan kuasanya. Nah, kekuatan kuasa Tuhan ini, Bapak Ibu, terdiri dari beberapa komponen, ya. Yaitu kita kembali kepada Efesus, ya, Efesus pasal 6. Sebelum mungkin nanti ada tanya jawab atau mungkin ada yang menambahkan, silakan, ya. Efesus pasal 6, ya, ayat 10. Di sini katakan, saudara, ya, ayat 10, ayat 12. Ayat 13. Sebab itu, ya, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi kekuatan kuasa Tuhan itu adalah seluruh perlengkapan senjata Tuhan itu.
Apa perlengkapan senjata Tuhan itu, saudara? Berdirilah tegak, berpegangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Artinya, saudara, perlengkapan senjata Allah itu kan berikat pinggang, kan? Pinggang kebenaran, the truth, saudara. Hidup Anda dan saya memang hidup dalam kebenaran. Ya, saya sependapat. Jika kita tidak setia, memang Tuhan tetap setia. Tetapi Tuhan tetap setia itu tidak ada hubungannya dengan ketidaksetiaan kita. Ketidaksetiaan kita ada konsekuensinya. Ya, saya lebih suka menggunakan istilah konsekuensi. Konsekuensi orang Israel tidak setia, ya dia akan mati di padang gurun. Konsekuensi manusia, Anda dan saya sebagai ranting liar yang dicangkokkan kepada pohon zaitun, pohonnya Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Maka konsekuensi kita tidak setia, maka dengan sendirinya ranting itu akan dibuang kembali, saudara. Ya. Jadi berikat pinggang kebenaran, hidup dalam keadilan, itu yang berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi saudara, kita tidak bisa. Ya, tadi saya baru menguji 10 mahasiswa, ya, ujian komprehensif, ya, ditanya oleh 6 dosen penguji, masing-masing setengah jam, ya harus adil. Saya tidak bisa mengatakan karena kenal dengan si A, ya teman segala macam, lalu ketika ditanya, ya biasa-biasa sajalah, jawab salah juga sedikit, sudahlah saya kasih nilai A atau amin begitu karena tidak enak kenal dan lain sebagainya. Tidak bisa seperti itu. Ketika ada kebenaran, maka kebenaran itu memerdekakan kita. Dan itu kekuatannya Tuhan. Lalu kemudian, saudara, komponen kedua adalah komponen kedua adalah kakimu berkasutkan keleraan untuk memberitakan Injil, saudara. Ya, jelaskan. Jadi berdiri tegak, berikat pinggangan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Bukan Injil keributan, Injil kerajaan surga. Matius 24 ayat 14, di era akhir zaman adalah Injil kerajaan yang disampaikan. Apa itu Injil kerajaan? Yaitu pertobatan. Yesus Tuhan juru selamat, bukan pelaksana keselamatan. Apalagi mengatakan Yesus Kristus Tuhan bukan juru selamat, betul-betul penghujat. Apalagi mengatakan Yesus tidak setara dengan Bapa surgawi. Tidak sesuai dengan konteksnya. Ya, saya sedikit menghubungkan ke sana. Karena konteksnya bicara soal berkasut kerelaan memberitakan Injil kerajaan surga. Saudara berbuat baik, Anda melakukan perbuatan-perbuatan baik, ya bagus, puji Tuhan. Ya, saya juga setuju, sepakat. Ya, tetapi jika Tuhan berikan kesempatan untuk menyampaikan berita Injil kerajaan surga, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya keselamatan di muka bumi ini hanya ada di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ya. Berkasut kerelaan, saudara. Dan ketika Anda dan saya berkasut kerelaan pemberitaan Injil, dengan sendirinya kekuatan kuasa Tuhan ada dalam diri kita. Roma 1 ayat 16 dan 17 mengatakan Injil adalah kekuatan Tuhan. Ya. The gospel of Christ is the power of God. Saudara. Injil Kristus, Injil kerajaan surga, itu adalah kekuatan Tuhan. Jadi memang kita harus berkasut kerelaan memberitakan Injil. Ya. Roma pasal 10, kalau saya tidak salah, dikatakan bagaimana mereka bisa mendengar tentang Yesus Kristus kalau tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana ada yang memberitakannya kalau tidak ada yang diutus? Berbahagialah kaki mereka yang membawakan kabar baik. Ya, jadi betul-betul harus berkasutkan
kerelaan pemberitaan Injil. Makanya saya tidak memiliki STT, saudara, saat ini. Tetapi saya diizinkan Tuhan menjadi ketua STT kepada mahasiswa-mahasiswa yang direkrut oleh saya. Ada di kota Bandung, saat ini kurang lebih ada 25 orang, ya. Kalau 6 orang dari Pulau Rote masuk, berarti ada 31 orang. Ya. Mereka diberi target kelulusannya, memberitakan Injil Kerajaan Surga. Kurang lebih 5 orang. Ya. Karena ini, good news ini perlu disampaikan. Lalu dikatakan di sini, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Ya. Sebab perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Apa itu perisai iman, saudara? The truth, kebenaran firman Tuhan. Ya. Iman, saudara, berbicara soal keyakinan kita. Sejauh mana Anda dan saya percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Selamat, terus percaya dan semakin percaya. Tujuan iman itu kembali kepada keselamatan jiwa. Makanya Rasul Paulus menjelaskan di sini, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketopongan keselamatan, saudara. Keselamat itu pelindung, artinya Bapak, Ibu, dan saya sudah dimeteraikan Roh Kudus, menerima keselamatan. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan ketika Anda dan saya menerima keselamatan, pada saat itu juga, saudara, kekuatan kuasa Tuhan itu nyata. Kalau kekuatan kuasa Tuhan nyata, maka kita melawan, Bapak Ibu. Ya, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripada engkau. Kenapa dia lari kepada engkau? Karena Anda dan saya memang berbaju jirakan, berikat pinggang kebenaran, berbaju jirakan keadilan, ya, berkasut kerelaan pemberitaan Injil, lalu dengan perisai iman, dan berketopong keselamatan, saudara. Menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Nah, firman Tuhan di sini, saudara, kita bersyukur di PWF ini, bahwa inilah kemudian firman Tuhan. Tidak mencopot satu ayat, ya, tetapi betul-betul satu keseluruhan perikop itu, saudara, yang dibaca, ya, oleh kita semuanya. Tadi Pak Henry Boon sudah memberikan contoh bagaimana memahami artinya jika Allah tidak setia, Tuhan tetap setia. Apa maknanya? Satu contoh lagi, ya, mumpung ini di kelas PWF, ini kan kelasnya diskusi, ya, luar biasa gitu. Pada waktu saya di Palu, 2 bulan yang lalu, ya, saya ditanya tentang Corpus Delicti, bahwa ada ajaran Tuhan itu menciptakan dunia untuk membuktikan iblis itu berdosa. Sehingga nanti Tuhan bisa menghukum iblis. Saya katakan tidak ada ayatnya seperti itu. Penciptaan dunia jelas. Karena Tuhan ingin menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Ya. Supaya manusia itu memuliakan Tuhan. Dimahkotai oleh satu kebenaran supaya sungguh memuliakan nama Tuhan. Manusia adalah gambaran Allah, sehingga segala yang dilakukan oleh manusia itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk membuktikan iblis berdosa. Iblis itu asal muasal dosa. Iblis pada mulanya adalah berdosa, saudara. Jadi, saudara, ada banyak sekali ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan yang menyimpang. Nah, tugas Anda dan saya dalam peperangan rohani ini untuk berani hidup dalam kekuatan kuasanya Tuhan. Jadi sekali lagi kesimpulannya, kekuatan kuasa Tuhan berdasarkan Efesus pasal 6 ini ada beberapa komponen. Ya. Komponen yang pertama adalah bicara soal berkasut kerelaan pemberitaan Injil.
berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jerakan keadilan, berkasut kerelaan pemberitaan Injil. Ya, berperisai iman, berketopong keselamatan, dan juga pedang roh, yaitu firman Tuhan. Nah, kalau perlengkapan senjata Allah ini ada dalam hidup Anda dan saya, percayalah, maka kita bisa menghancurkan kuasa iblis. Jadi saudara yang kasih, jangan takut dengan peperangan rohani, dan jangan kita menjadi bimbang tentang ini semuanya. Karena kita tahu bahwa kita diberi kuasa untuk melawan setan. Dan setan pasti lari. Kesimpulan terakhir, pada waktu anak para imam Skewa ya mengusir setan, lalu setan mengatakan demikian, siapa kamu? Yesus aku kenal. Paulus aku tahu, tapi kamu siapa? Dan akhirnya orang itu dirasuk oleh setan. Kalau Anda dan saya tidak usah takut. Dalam nama Yesus Kristus, kalau kita hidup dalam Tuhan dan kekuatan kuasanya, iblis tahu. Wah, itu Pak Bob Jokiman. Wah, Ibu Agatha. Wah, Pastor Freddy. Wah, Pak Henry Boon. Wah, Samuel Edison. Pak Ivan Budi dan lain sebagainya. Iblis tahu Anda dan saya ada dalam koridornya kuasa Tuhan. Dan iblis tidak bisa menyembah Bapak Ibu dan saya. Pasti kita lebih daripada pemenang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa sebentar. Sebelum mungkin kita ada tanya jawab. Silakan mungkin Pak Bob boleh membantu saya menutup dalam doa firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu untuk pelajaran yang kami dapatkan hari ini. Tuhan, sekali lagi meneguhkan iman kami ya Tuhan, bahwa kami sebagai orang-orang percaya, hadapi apapun juga kami tidak perlu takut Tuhan, karena kami bukan saja berada di dalam lindungan Tuhan, tapi Tuhan juga melengkapi kami dengan berbagai senjata rohani, karena Tuhan tahu kami dalam dunia ini tiap hari menghadapi peperangan rohani. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah meneguhkan iman kami. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin.